Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman semuanya, kasus Yu Menglong itu salah satu artis yang terkenal dari Cina dan kasusnya menggemparkan dunia. Sebetulnya kasus seperti Yu Menglong itu bukan yang pertama. Kalau yang di Thailand itu sebelumnya ada Tang Mo. Tang Mo juga kasusnya sangat luar biasa. Itu juga sepertinya nggak jauh-jauh amat dari kasus-kasus yang dialami oleh Yu Menglong. Cuman begini, mau atau tidak mau, diakui atau tidak akui, sebetulnya kita semuanya sama bersimpati, kita kasihan, kita merasa wah sayang banget gitu, masih muda, ganteng pula, kenapa harus meninggalnya setragis itu, dan dibulinya itu kok bisa parah banget begitu sampai seperti itu, kok nggak dapat keadilan gitu. Kita mungkin akan berpikir sama seperti itu. Saya juga akan sama ketika melihat ada orang yang mati muda, kemudian kasusnya seperti itu saya sangat merasa kasihan sekali, simpati. Tapi saya juga melihat apakah dia ini muslim atau tidak. Kalau dia muslim saya doakan, kalau bukan muslim ya saya nggak bisa doakan dong. Kenapa? Karena jelas di dalam Al-Quran memang dilarang untuk mendoakan orang yang bukan muslim. Jangankan kok yang cuman artis ya, yang saudara kita, bahkan Nabi saja mendoakan pamannya tidak boleh. Nabi Ibrahim mendoakan ayahnya juga tidak boleh, karena ayahnya Nabi Ibrahim itu bukan muslim. Pamannya Nabi Muhammad, Abu Thalib, itu juga bukan muslim. Nah ini teman-teman semuanya nih yang muslim, tolong digarisbawahi ya. Meskipun kita punya simpati kepada mereka, kita punya rasa peduli terhadap mereka, seperti Yu Menglong kasusnya, Tang Mo kasusnya, dan lain sebagainya. Termasuk andai kata misalkan ada bencana-bencana gitu di satu negeri yang mayoritasnya non muslim, kita bersimpati, kita memberikan bantuan, kita memberikan dukungan. Tapi kita tidak boleh mendoakan supaya Allah mengampuni dosa-dosa mereka, supaya mereka masuk surga. Misalkan ada bencana alam gitu yang merenggut banyak nyawa yang mayoritasnya adalah orang-orang non muslim, kita nggak boleh kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah ampunilah dosa-dosa mereka semuanya, masukkan mereka ke dalam surgamu. Nggak boleh. Kita harus tetap mendoakan, ya Allah berikanlah keadilan bagi mereka, bagi yang muslim masukkanlah mereka ke dalam surga, ampunilah dosa-dosa mereka. Sedangkan bagi orang yang non muslim, aku serahkan semuanya hisab dan perhitungannya kepadamu. Gak boleh kita doakan yang lain, termasuk mengampuni dosa-dosanya, itu tidak boleh. Bagi seorang muslim mutlak tidak boleh mendoakan orang-orang yang bukan muslim kemudian dia mati tanpa syahadat, artinya mati dalam keadaan non muslim. Bahasanya kita sengefan apapun kita dengan mereka, tetap tidak boleh. Camkan itu baik, karena itu sudah aturan agama. Jadi aturan agama tidak boleh kita ingkari. Kalau kita mengaku muslim ya kita nggak boleh macam-macam gitu aja, udah selesai begitu. Kembalikan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Urusan di dunia kita dukung supaya kasus itu diselesaikan dengan hukum yang berlaku. Begitu, hanya seperti itu. Nah, teman-teman semuanya, coba begini. Ketika kita berbicara tentang korban yang dibunuh misalkan, ya kita pakai bahasanya begitu, korban yang dibunuh gitu. Kalau dia muslim dan dia dibunuhnya karena didolimi, karena tidak secara hak, karena memang ada nyawa yang boleh diambil karena memang haknya. Misalkan dia membunuh maka dia dibunuh, dia mengkhianati negara maka kemudian dijatuhkan hukuman mati, ya itu sah-sah saja, karena memang itu sudah hukum yang berlaku. Nyawa dia bisa dirampas dikarenakan kedoliman dia yang membuat nyawa dia bisa dirampas. Tapi kalau dia bukan orang-orang yang seperti itu, dia bukan pembunuh, dia bukan pengkhianat negara, dia orang yang baik, kemudian didolimi orang lain sampai nyawanya melayang, kalau dia muslim, ingat baik-baik, kalau dia muslim maka orang tersebut akan mendapatkan surga. Karena di dalam keyakinan umat Islam, orang muslim yang membunuh sesama muslim atau orang lain, orang kafir atau siapalah yang membunuh nyawa seorang muslim, maka dosa seluruhnya milik orang muslim tadi yang dibunuh, maka itu akan ditimpakan semuanya kepada si pembunuh. Ingat baik-baik itu. Makanya ketika anak Adam, yaitu Qabil dan Habil, ketika Qabil mau membunuh Habil, maka Habil mengatakan bagaimana? Inni uridu antabu'a bi ismi wa ismika fatakuna min ashabin nar wa dzalika jazaa'ud dzalimin. Lihat di situ, ketika Habil sudah ditodongkan batu, kamu kalau nggak misalkan nggak nyerah,
Kalau kamu nggak menyerahkan Iklimah kepadaku, maka aku akan bunuh kamu, kata Qabil begitu. Apa yang dikatakan Habil? Hei Habil, kalau kamu melayangkan tanganmu dengan batu itu untuk membunuhku, ya silahkan. Tapi ingat, kamu akan menanggung beban dosa-dosaku. Dosa-dosaku ini akan menjadi dosa-dosamu, dan kamu akan menjadi ashabun neraka, menjadi penghuni neraka. Dan itu adalah balasan yang pantas bagi orang yang dolim. Itu. Jadi Habil mengatakan begitu. Artinya itu berlaku juga sampai hari ini bagi semua umat Islam, orang-orang beriman. Ketika mereka dizolimi sampai nyawa mereka dihilangkan, maka orang yang menghilangkan nyawa orang lain tanpa hak, dia menanggung seluruh dosa orang yang dia ambil nyawanya. Dan nanti di akhirat neraka, jelas-jelas balasan mereka adalah neraka. Dan orang yang dibunuh sebanyak apapun dosanya sudah ditanggung oleh orang yang membunuhnya. Itu kebahagiaannya. Jadi nggak usah khawatir, kalau dia muslim sudah dosanya sudah ditanggung oleh orang yang membunuhnya. Meskipun mungkin ya kalau kita melihat kasus-kasus pembunuhan yang ada, mungkin serem, ngeri, waduh luar biasa mengenaskan. Ada satu kasus di daerah saya di Tulang Bawang itu, ada seorang gadis muda bekerja di salah satu sekolah SMA yang dia dibunuh oleh pacarnya sendiri karena dia hamil. Kemudian pacarnya itu nggak terima karena dia punya pacar lain yang mau dinikahi, juga pacar yang mau dinikahi ini hamil gitu. Jadi ini cowok punya dua cewek, yang satu hamil, ini nggak mau dinikahi, yang satu hamil juga yang mau dinikahi. Nah yang nggak mau dinikahi ini ngerasa hamil, karena hamil minta tanggung jawab sama cowok, akhirnya dibunuh. Nah di sini kita harus ambil paham, meskipun mungkin apa yang mereka lakukan adalah dosa, kemudian dibunuh dalam keadaan seperti itu, maka yang perlu kita pahami adalah membunuh nyawa orang lain tanpa hak itu sudah kejahatan yang besar, dan dia harus siap menanggung dosa-dosa orang yang sudah dibunuhnya tadi, yang diambil nyawanya oleh dia. Jadi wallahu alam, apakah nanti betul-betul seluruh dosa-dosanya akan ditanggung oleh si pembunuh, semuanya kembalikan kepada Allah. Tetapi memang ayat Al-Quran berkata demikian. Perkataan Habil itu menunjukkan bahwa orang yang membunuh akan mengambil seluruh dosa-dosa daripada orang yang dia bunuh, kalau yang dibunuh adalah seorang muslim. Nah lalu bagaimana kalau misalkan ada seorang muslim, dia membunuh orang kafir, misalkan orang non muslim, tanpa alasan yang jelas, tanpa hak, maka dosanya juga sangat besar. Mengambil nyawa orang lain tanpa alasan itu dosanya besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, baik muslim ataupun bukan muslim. Nah, kemudian bagaimana kalau orang kafir membunuh orang kafir, dan itu adalah sebuah kezaliman misalkan, seperti kasusnya Yu Menglong ini. Nah, yang perlu kita pahami adalah ketika Yu Menglong ini ditolimi, dia dibully dan lain sebagainya oleh orang lain, oleh pelakunya, dia kan sama-sama non muslim nih, sama-sama non muslim. Maka nanti di akhirat, meskipun Yu Menglong, meskipun korbannya itu nanti masuk ke dalam neraka, dan si pembunuhnya juga masuk ke dalam neraka, itu ada perbedaan tempat, di mana orang yang kedolimannya lebih berat itu mendapatkan siksaan yang lebih berat. Sama-sama masuk neraka, hanya bedanya adalah siksa yang mereka dapatkan. Orang-orang dolim, pembunuh dan yang dibunuh itu mendapatkan siksa yang berbeda. Si yang dibunuh mendapatkan siksa lebih ringan, sedangkan yang membunuh itu mendapatkan siksa yang lebih berat. Nah, yang harus kita terima begini, misalkan ya, tiba-tiba orang yang sekarang kasus nih, yang sudah membunuh Yu Menglong itu tadi itu, yang sudah mendolimi, yang sudah membuli Yu Menglong, tiba-tiba hari ini memutuskan masuk Islam, tobat nasuha total, dia melepaskan semua kedolimannya, dia berubah menjadi seorang muslim yang baik, rajin sedekah dan sebagainya. Bagaimana? Maka Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya menjanjikan bahwa itu perhitungannya pada hari kiamat, dan semua dosa-dosa itu pada hakikatnya ketika seorang masuk muslim maka dinolkan oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali hutang. Nah, membunuh itu juga masalahnya hutang nyawa. Jadi jangan salah loh. Jangan dikira ketika seseorang itu membunuh kemudian dia bertobat langsung diampuni begitu saja, enggak. Membunuh itu juga hutang karena dia mengambil nyawa orang lain tanpa hak, dan itu hutangnya pasti akan dibayar nanti di akhirat. Meskipun orang itu hari ini sudah
muslim misalkan masuk Islam kemudian dia berbuat baik dan lain sebagainya, tetap nanti perhitungannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bedanya kalau andaikan dia nanti masuk neraka, dia tidak abadi di dalam neraka. Ada momen-momen di mana ketika mereka sudah selesai dengan siksaan-siksaannya, mereka diangkat dari neraka kemudian dimasukkan ke surga kalau dia taubat masuk Islam. Tapi kalau dia nggak taubat sampai mati, dia tetap kafir, tetap nggak mau masuk Islam, ya mungkin mereka hanya akan masuk neraka dan mendapatkan siksa yang lebih berat daripada orang yang dibunuh. Ya, tapi memang begitulah keadilan dari Allah Subhanahu wa taala. Meskipun orang-orang kafir itu semuanya masuk ke dalam neraka, tetap Allah mempertimbangkan dulu di dunia mereka baik atau buruk. Yang baik diringankan siksaannya, sedangkan mereka yang buruk, yang berbuat jahat, mereka diberatkan siksaannya hanya di situ. Tetapi mereka tidak akan pernah bisa masuk surga, karena Allah mengharamkan surga bagi orang-orang kafir. Wallahu a'lam bishawab. Semoga Anda paham dengan ini.